Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan ke pelajaran berikutnya masih dalam manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi sairil muslimina fid darain amin. Qala babud dhadi wadh-dha'i. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wad-dhada bi istitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji fi adh-dha'ni dhillu adh-dhuhri 'uzmul hifzi أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواذ كظم ظلم أغل الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناضرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي الظنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أي قضى ظهرك يعض الظالم. Itu diantaranya bait syairnya seperti itu. Kalau mau melatih bod dan vo itu bagus membaca bait syair ini. Banyak ininya, banyak vo-nya. Nah, sedikit lagi. واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم أو أفضتم وصفها جباههم عليهم. Penjelasannya seperti ini. Jadi ini penggalan-penggalan kata yang ada huruf dha dan dhodnya yang diambil dari Quran. Ya, intinya beliau menyatakan bedakan antara dhad dan dha ya, karena sifat dan makhrajnya beda. Ya, kita lihat di syarahnya, al-farqu baina harfai ad-dhadi wadh-dha'i. Perbedaan antara dua huruf yaitu dhad dan dha ya. Hunaka farqun, ada beda katanya. Baina dhadi wa dha'i, antara dhad dan dha min haitsul makhraju wa min haitsus sifati. Sifatu afwan. Dari aspek makhraj dan dari aspek sifat. Fa min haitsul makhraju, dari aspek makhrajnya, dhad itu seperti apa? Ad-dhadu takhruju min ihda hafatayil lisan au kiltaihima. Jadi dhad itu makhrajnya di ujung lidah ini. Nah, ujung lidah namanya hafatul lisan. Kalau dua, hafatail lisan atau hafata al-lisan atau hafatai al-lisan, dua sisi lidah. Nah, yang paling belakang namanya aqsal hafa, ujung yang sisi lidah yang paling belakang. Yang sampai ke depan namanya sampai ke batas adnal hafa. Pokoknya memanjang ya di
pinggir lidah. Nah, pinggir lidah itu bersentuhan dengan gigi geraham bagian dalam, sisi-sisi geraham bagian dalam yang di atas ini. Baik itu sebelah kiri ataupun sebelah kanan, boleh saja. Bo, walabbo, abbo. Dia punya makhraj di situ ya. Kita lihat lagi ke kitabnya. Bainama, sementara katanya, masih belum selesai. Hafatai lisan, au, ya salah satu dari dua sisi lidah, au atau kiltaihima, kedua sisi lidah kita gunakan. Bo, dua-duanya bisa. Ma'ama yuhadhihi, disertai apa yang bersebelahannya, bersentuhan dengannya, minal adras, dari gigi geraham al-ulya yang sebelah atas. Nah gitu. Bainama, sementara makhrajul dha'i, makhrajnya dha, huwa min tarafil lisan ma'a atrafis thanayal ulya. Kalau dha sama dengan dha, taraf ini. Simpan di sini. Dha, dha itu dha, kalau dha tebal, al-dha, al-dha. Itu bedanya dhad dengan dha dari sisi makhraj. Fahunaka ikhtilafun min haitsul makhraj kama huwa wadihun. Berarti ada perbedaan dari sisi makhraj bagaimana sudah jelas tadi. Sekarang sifat. Dhad itu jahar. Jahar itu udara itu tidak mengalir. Ya. Tapi rukhawah, suara itu ada aliran. Ad, walabbo. Jadi ada aliran suara ketika kita sukunkan pun terasa. Tidak walabbo, ada aliran suara. Habis itu isti'la, dia mengangkat lidah belakang ke atas tebal, itbaq, mengangkat, menyentuhkan semua bagian lidah itu ke atas. Kemudian ismat, termasuk huruf yang berat. Kemudian istitolah itu makhrajnya itu memanjang dari belakang sisi lidah sampai ke adnal hafa, tempatnya lam itu. Memanjang makhrajnya. Itu huruf dhad. Sedangkan kalau dha, jahar, ya, udara tertahan, tidak mengalir. Rukhawah, suara mengalir. Allah, kemudian isti'la, mengangkat lidah belakang ke atas, utbaq. Semua lidah itu disentuhkan ke langit-langit, kecuali ujung lidahnya yang ketemu di bawah gigi ini. Kemudian ismat, termasuk huruf yang berat. Huruf yang tidak mudah mengucapkannya. Tidak ringan gitu mengucapkannya. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah gitu. Faqad zadatis sifatul syutala fi dhad 'anil dha. Nah, satu sifat yang di sini mirip ya. Kita lihat di sini. Dhad dan dha itu sama, jahar, rukhawah, isti'la, itbaq sama itbaq, ismat. Nah, ini yang beda itu istitalah pada dhad. Syutalah. Makhrajnya itu memanjang. Ya. Itu jadi kesimpulannya dhad itu dengan dha bedanya, pertama makhrajnya beda. Nah, kalau sifatnya semua sama kecuali dhad itu punya istitalah, itu saja.
Al-mawadhi'u allati waradat bidh-dha'i fil Qur'anil Karim. Tempat-tempat yang dia itu datang dengan membawa huruf dha di dalam Al-Qur'an, ya. Bayana menjelaskan an-nazimu, nazim, ya, rahimahullah taala, al-mawadhi' allati waradat bidh-dha, tempat-tempat yang di situ ada dha fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Beliau mengatakan fil dha'ni di dalam bait syairnya, fil dha'ni waqa'a minhu fil Qur'anil Karim, dia itu ada pada Al-Qur'an maudhi'un wahidun, satu tempat saja. Itu firman Allah, yauma dha'nikum, yauma dha'nikum. Itu satu tempat. Di surat An-Nahl ayat 80. Kemudian al-dhil fil dha'ni, kemudian al-dhil itu ada 22 tempat. Ya. Yang pertama, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ, Al-Baqarah 57. Itu yang pertamanya itu. Tapi aslinya ada 22 tempat. Kemudian kata al-zuhur. Dia ada 2 tempat. Yang pertama di surat An-Nur, وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ. An-Nur, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyyan wa hina tudhhirun. Tudhhirun, situ ada tudhhirun. Kemudian al-uzm, itu ada 3 tempat. Walahum adzabun azim, surat Al-Baqarah ayat 7. Ini satu tempat pertamanya. Jadi tidak disebutkan semua di sini. Al-hifz, itu ada 40 tempat. Yang pertamanya itu ada di Al-Baqarah, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Aiqidh, itu satu tempat. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Al-inzar, ada 20 tempat. Yang pertamanya, la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Itu di Al-Baqarah. Al-azm, itu ada 15 tempat. Yang pertamanya di Al-Baqarah, wanzur ilal 'idhami kaifa yunshizuha thumma naksuha lahma. Kemudian al-zahr, ada di situ ada 16 tempat. Yang pertama juga di Al-Baqarah, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Zuhurihim di situ. Al-lafz, itu ada satu tempat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu di surat Qaf. Kemudian zahir, ada di beberapa tempat. Yang pertama, wadharu zahiral ithmi wa batinah, di Al-An'am. Kemudian ladha ada di 2 tempat. Yang pertama, kalla innaha ladha. Kemudian syuwar ada di 1 tempat. Yursalu alaikuma syuwar, di Ar-Rahman. Al-Kadhim ada di 6 tempat. Yang pertamanya di Ali Imran, wal kadhiminal ghaidh. Kemudian al-zulm ada berapa nih? Ada mi'atan wa thamaniyah wa thamanun. Ya, mi'atan wa thamaniyah wa thamanun, 288 tempat. Yang pertama di Al-Baqarah,
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Itu di Al-Baqarah. Ya, aslinya ada 188. Kemudian ghilzah ada 13 tempat. Yang pertama di Ali Imran. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ali Imran. Kemudian Al-Zalam ada 26 tempat. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Terus Zufr ada di satu tempat. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufr. Kulladzi dzufur. Di sini dzufur dhammah fa ya. Kalau di matan dzufr dengan sukun fa. Kuku. Dzufur itu kuku. Kemudian intidhar ada 26. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Ada di Al-Baqarah 210 yang pertamanya. Al-Dhoma. Dhoma itu haus, kehausan yang sangat. Dhoma. Bi'annahum la yusibuhum dhoma. At-Taubah 120. Ada 3 tempat aslinya. Kemudian Al-Dhafar. Al-Dhafar ada 1 tempat. Mim ba'di an azfarakum alaihim. Al-Dhan kaifaja. Al-Dhan kaifaja. Ay kaifa waqa'a fil Quran. Maksudnya kaifaja di dalam syairnya. Maksudnya bagaimana dia itu sebagaimana dia itu ada di dalam Quran. Ada pada 69 tempat. Tis'ah wa sittin. Yang pertamanya di Al-Baqarah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Di Al-Baqarah. Kemudian Al-Wa'adh itu di 24. Ya, 24 tempat. Yang pertama, wa mau'izatan lil muttaqin. Al-Baqarah 66. Kemudian siwa idina selain kata idin. Maksudnya dikecualikan. Ya. Kata idina itu di surat Al-Hijr. Ya. Jadi dibaca dengan dhad. Ya. Kemudian dhalla ada 9 tempat. Di situ ada di yang pertama an-nahli zukhrufin sawa. An-nahli zukhrufin sawa di surat An-Nahl dan di surat Az-Zukhruf sama ayatnya. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Sama di An-Nahl dan Az-Zukhruf. Kemudian wa dhallat ada di satu ayat. Wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa. Kemudian dhaltum law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kemudian warumin dhallu la dhallu min ba'dihi yakfurun. Kemudian kal-Hijr seperti dalam surat Al-Hijr. Wa birumin itu di surat Rum dhallu, lafaz dhallu. Kemudian kal-Hijr, lafaz di dalam surat Hijr fadhallu fihi ya'rujun. Dhallat syu'arana dhallu
Ini di dhallat di surat Syu'ara. Kemudian nadhallu juga di Syu'ara. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Kemudian yadhlalna fayadhlalna rawakida 'ala dhahrih. Itu ayat-ayatnya itu. Kemudian al-hadhr. Al-hadhr satu tempat firman Allah, wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Al-Isra. Al-muhtadhir satu tempat, fakanu kahashimil muhtadhir di Al-Qamar. Kemudian fadhan, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. An-nadhar. An-nadhar ada di An-nadhar ada di 86 tempat. Yang pertama, fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Al-Baqarah di situ. Wa jami'an nadhar, an-nadhar huna bima'na ar-ru'yah, dan semua kata nadhar yang artinya melihat. Wastuthniya min dzalika, dan dikecualikan dari itu semua, faqala illa, kecuali, faqala maka berkata Imam Jazari, illa kecuali bi wailun, dan hal, ay al-maudhi al-atiyah, pada tempat berikut. Maksudnya wailun itu yang pertama pada ungkapan wailun di surat Mutaffifin. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nadratan, nadra bukan dha tapi dhad. Nadrah bidhad. Ya, itu dikecualikan, tidak pakai dha. Kemudian hal, padahal hal ata maksudnya surat Al-Insan. Walaqahum nadratan wa surura. Nadrah itu dengan dhad juga. Kemudian pada tempat yang pertama di surat Qiyamah, nadhirah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah yang pertamanya nadhirah, yang kedua nadhirah. Ya, yang pertama pakai dhad. Ya. Wal ghaidhu di dalam syairnya, wal ghaidhu lar'adu wa hudun qasirah. Ada di 11 tempat. Ya, al-ghaidh itu 11 tempat. Yang pertama di Al-Imran, wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. Quri'at kalimah al-ghaidh bidh-dha. Wastathna an-nadhimu, dan nadhim mengecualikan min dzalika dari itu tadi maudhi'ai ar-ra'd wa hud. Makanya di sini wal ghaidhu dan lafaz al-ghaidh la ar-ra'du, bukan yang di surat ar-ra'du, wa hudun, dan bukan di surat hud. Karena di surat ar-ra'd pakai dhad. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Pakai dhad, kemudian wa ghidal ma, itu di surat Hud pakai dhad. Kemudian al-hadzu di situ bermakna an-nasib. Al-hadzu bermakna nasib, bagian ya. Itu ada di 7 tempat. Yang pertamanya di Ali Imran. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Lal haddu 'ala ta'ami. Bukan kata tidak termasuk kata al-haddu pakai dhad, 'ala ta'ami. Maksudnya al-haddu bimana al-hath, memotivasi. Al-hadd pakai dhad bimana memotivasi, kalau pakai dha bimana bagian. Kalau hadz bagian, kalau hadd itu
motivasi. Itu ada di beberapa tempat. Yang pertama di surat Al-Haqqah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Haqqah, Al-Fajr. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Fajar 18. Al-Ma'un. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian itu di 3 tempat itu pakai dhad ya. Kemudian wa fi dhaninil khilafu sami. Nah, di sini fi mawdi'i suratil takwir qauluhu ta'ala wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, ini khilaf ya. Khilaf, ada perkhilafan. Itu dibaca dengan dha li ba'dil qurra bagi sebagian qurra wa bidhadi li ghairihim. Dhad dengan bagi sebagian qurra yang lain. Di antara yang membaca dhad adalah Hafs an Asim. Itu tempat-tempat kita perlu memperhatikan pembacaan dhad dan dha. Dhanin bermakna bakhil, pelit. Amma dhanin fahiyya bimana muttaham, tertuduh. Itu dhad dan dha ya. Maknanya salah pengucapan, geser maknanya. Tanbihat, beberapa catatan, peringatan tata'alaq bidhad wa dha yang terkait dengan dhad dan dha. Idza talaqatid dhad ma'a dha, kalau dhad dan dha bertemu, fa hukmuhuma al-izhar, maka hukumnya harus izhar. Seperti anqadha dhahrak. Nah, itu harus izhar, dibedakan. Ya abdul zalim. Nah, wa tudhiru dan diizharkan aidan juga fil halatil atiyah pada beberapa tempat. Idturra awa'adta afadtum itu diizharkan dhad dan dha. Wa fi nihayah, di akhirnya, di akhir nazom tadi, amara an-nazim rahimahullah taala, nazim menganjurkan bi tabyinil ha, supaya menjelaskan huruf ha. Wa saffiha jibahuhum alaihim. Wa saffi, dan sifatilah ha seperti jibahuhum alaihim. La tudgimhuma, engkau jangan mengidghamkan haknya ke hak lagi. Fi ba'dihima wa waddihhima, dan jelaskan itu hak itu. Karena hak itu harfun dhaifun yahtaj ila khuruji kamiyati hawain akbar min ghairi. Yaitu persentase udara itu lebih besar porsinya gitu. Ketika kita mengeluarkan jibahu jibahuhum, nah jadi lebih besar porsi udara itu. Wa hadza huwa ma yusamma bil hams, al-hams, li'anna al-ha khafiyyah fa wajaba bayanuha. Di ha itu samar, dia harus dibikin lebih jelas. Itu barangkali tentang dhad dan dha, dan juga beliau memberikan catatan tentang ha. Ya. Sedikit lagi kita masuk ke nun dan mim al-musyaddadatain wa mim as-sakin. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala wa adhhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida wa akhfiyan. Al-mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahlil ada wa adhhiranha 'inda baqil ahrufi wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Apa itu nun dan mim yang bertasdid? Ya, nun dan mim al-musyaddadatan yang dua-duanya bertasdid itu adalah
Nun dan mim yang di atasnya ada tanda tasdid tentu saja. Wa ta'ti ala syiddah al-harakat ats-tsalath, al-fathah, ad-dhammah, al-kasrah. Ya, dan dia si nun dan mim bertasdid itu bisa harokatnya dhammah ataupun fathah ataupun kasrah gitu. Tiga-tiganya ada tasdid. Bisa menerima tasdid maksudnya. Nah, wa takunul gunnah fi atwali azminatiha idza kanat nun wal mim musyaddadatain. Nah, gunnah itu yang paling kuat itu mim dan nun bertasdid. Alasannya kenapa? Alasannya yang paling berperan di dalam mengalirkan suara nun dan mim bertasdid cuma hidung. An umpama ditutup pun an di mulut nggak ada. Pure di hidung. Makanya disebut asyaddul gunnah, gunnah yang paling kuat. Marotibul a'la, tingkatan paling tinggi itu adalah apa namanya? Mim tasdid dan nun tasdid gunnahnya. Karena porsi suara semua di hidung. Gitu. Ini marotibul gunnah haitsu zaman. Akmalu ma takun yang paling kuat itu kalau kata Syekh Ammar yang maksudnya marotib level-level ini dari sisi peran hidung gitu. Yang pertama yang pure di hidung suara gunnahnya itu cuma nun tasdid dan mim tasdid. Gitu. Sehingga kuat dua harkat di hidung semua. Inna thumma, jadilah suara itu di hidung semua. Gitu. Kemudian yang di bawahnya itu idgham. Faman ya'mal wa atuhum min, gitu. Ya, kalau idgham itu lebih ke bawah sedikit, lebih level kedua sebetulnya. Kalau di kitab yang lain ya level kedua karena dia masih ada porsi mulut. Famai ya-nya masih famai ya'mal, ada porsi di mulut sedikit tapi masih lebih besar di hidung. Kalau yang mim dan nun tasydid itu di hidung semua suaranya. Itu. Yang kedua, gunnah kamilah takunu nun al-mukhfatan. Sekarang nun dan mim yang ikhfa, level yang berikutnya. Kuntum hum bihi ya. Ikhfa, yang ikhfa, nah dia level yang kedua. Yang ketiga gunnah kamilah, yang kedua tadi, yang ketiga gunnah nakisoh. Dan nun dan mimnya sukun al-mudharatain yang diizharkan. Ini level yang ketiga, an'amtu izhar. Itu pun ada gunnah tapi gunanya nakisah. Yang keempat, an-qasumatakun yang paling sedikit gunnahnya adalah ketika nun dan mimnya berharokat. Ni'mah. Wala yajuzu taqdirul gunna biharakatain mathalan li'annana law qulna bidzalika fa'an ay naw'in natakallam al-musyaddad am al-mukhfa am al-akhir. Taqdir harakatain mathalan wa ay martabatin naqsid al-kamilah am an-naqisah. هذا نخرج إلى أن الغنى لا تقر بالحركات ولكنها تتناسب الطلب. Kita biarkan ini supaya mungkin ada perkhilafan, kita biarkan. Kemudian mim sukun, terakhir mim sukun. Yang mim sukun ada 3 ya, ada idgham, ada ikhfa, ada izhar syafawi. Idgham, ada ikhfa, izhar syafawi. Idgham itu adalah ketika mim sukun ketemu mim berharokat. Mim sukun ketemu mim berharokat. Ya, di sini belum mengatakan wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adgim. Maka
awwalai mithlin wa jinsin in sakan adgim. Ya. Yang pertama dari awwalai mithlin wa jinsin in sakan adgim. Kalau ya apa namanya disebut sebagai idgham mutamatsilain itu kalau misalnya si hurufnya itu sejenis maka diidghamkan. Maka sebut idgham mutamatsilain shagir. Itu mim ketemu mim. Yang kedua ikhfa syafawi itu mim ketemu ba. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Itu mim ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Yang ketiga izhar syafawi itu dibaca dengan izhar berarti selain mutamatsilain, selain idgham tadi, selain huruf mim, selain ketemu huruf mim, selain huruf ikhfa syafawi ketemu huruf ba, maka itu namanya izhar syafawi. Maka dibaca dengan jelas. Misalnya tumsun, ya dibaca dengan jelas. Wa yuhadziru nazimu rahmatullah alaih, dan nazim memberikan peringatan min ikhfa'il mimi, supaya tidak mengikhfakan mim idza ata ba'daha wawun aw fa'un. Kalau kedatangan setelahnya huruf waw atau fa. Nadhran li qurbi makhrajil fa minal mim. Ini dengan melihat kepada dekatnya makhraj fa kepada mim. Fa ke mim itu di syafatain karena dekat. Ya, ketika membaca jangan sampai diidghamkan. Jangan sampai diikhfakan, afwan. Misalnya jangan sampai kita membaca alaihim walad, alaihim wa, jangan dibikin lama gitu. Alaihim walad gitu. Jadi langsung saja. Jangan juga hum fiha khalidun. Hum fiha, itu enggak boleh. Karena itu harus izhar. Hum fi itu langsung seperti itu. Nah, itu barangkali yang bisa disampaikan ya, perbedaan huruf bod dan dho dan tempat-tempatnya di Quran. Kemudian hati-hati dengan ha, harus lebih diperjelas sifat-sifatnya. Kemudian nun tasydid, mim tasydid, dan mim sakinah. Sampai di sini pelajaran kita. Ada yang ingin menambahkan, silakan. Baik, cukup, tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair.